terlambat menikah tidak akan membunuh seseorang, tapi menikah dengan orang yang salah itu bisa jadi membunuh seseorang. Betul. Aku scare-nya kalau pernikahannya tuh miskin gitu. Ini kayaknya menikah karena gue pengen aja deh, karena gue dicinta sama dia gitu, tapi tidak berpikir panjang dan akhirnya yang terugikan siapa kalau bukan anak-anaknya. Gak usah lu turunin standar lo. Ya, kencengin doanya. Insya Allah dapetnya yang sesuai baik. Iya. Aku pernah ngerasa takut tuh karena trust issue. Sempat mikir cowok tuh sama nggak ya semuanya. Semua hubungan tuh kuncinya ada di cowoknya. Terkait belum ada anak ini pernah ada omongan yang sangat menyakitkan. Dan suami aku pasang badan. Belum tentu salahnya di Sherly, tapi siapa tahu salah itu di aku. Itu 3 tahun menikah dan di situ aku yakin kayak lo orang yang tepat. Gue nggak salah pilih lo dan gue mau nangis. Untuk yang tidak bisa gue toleransi ternyata hanya KDRT. Berarti terima Kak diselingkuhin. Well, selamat datang teman-teman semua di Talk, a space to talk, grow, and glow. Nah, sebelum mulai, kita kenalan dulu nggak sih, biar lebih akrab. Halo, perkenalkan nama aku Erlina, umur aku 25 tahun, statusnya baru menikah. Hai, aku Disa, usianya 36 tahun, statusnya pernah menikah. Hai, aku Sherly, usia 35 tahun, baru menikah juga 13 tahun. Itu suhu ya, bukan darah. Dekade ya. Suhu ini namanya. Hai guys, aku Bianca, umur 29 tahun, aku masih single. Ya Allah. Masih aja. Jadi yang ini sekalian cari jodoh ini ya. Boleh sekali. Kalau mau kenal sama On TV, boleh ya? Boleh banget. Di bawah ini ya. Di bawah ini. Aku dulu kali ya. Boleh. Karena mungkin kan stigmanya aku yang pernah menikah dan pernah gagal gitu. Harusnya scary gitu ya marriage ya. Tapi sebenarnya marriage-nya nggak scary gitu. Tapi oknum yang ada di dalamnya. Ya kan? Maksudnya kayak ada pernikahan yang fine-fine aja, yang manis-manis aja, yang happy ending juga gitu kan. Bahkan sampai maut memisahkan juga banyak. Gitu. Jadi tergantung siapa sih yang kita ajak untuk berumah tangga menjadi partner. Betul. Kalau buat menurut anak baru gitu ya, baru berapa bulan sih Nak? 5 bulan ya baru. Masya Allah, Masih hangat gitu ya. Itu. Kalau menurut aku juga nggak semenakutkan itu sih gitu. Karena aku juga sejauh ini masih fine-fine aja buat semuanya gitu. Semoga fine terus ya. Amin. Amin ya Allah. Doain ya, doain. Amin. Gitu sih kalau menurut aku tidak semenakutkan. Oh, yang ini, yang single. Yang single. Ada nggak sih pikiran kayak gitu? Ada. Aku scare-nya kalau pernikahannya tuh miskin gitu. Gue tahu apa yang mau diomongin. Kayaknya nggak tahu ya. Iya benar juga kata Mbak Disa. Menurut aku juga the marriage itself itu tidak menakutkan. Karena esensi menikah adalah to being with someone yang lo cintai for the rest of your life. Apakah itu tidak sangat indah? Indah sekali. Tapi kalau misalnya kita membina dengan orang yang salah, terus udah gitu juga menjalaninya juga menjadi salah. Aku nggak bisa seperti itu. Itu mohon maaf, tapi bayangan scary akan aku yang belum menikah, ya itu nggak sih gitu. Pernikahan yang tidak berkecukupan gitu. Memang materi itu bukan segalanya ya guys, tapi segalanya butuh materi gitu. Konflik itu biasanya dimulai hanya dari materi. Betul. Betul. Jadi masalah. Betul sekali, dan itu yang aku pikirkan karena kita hidup sendiri, kita udah punya kalkulasi gitu kan. Ya, oke, kita kerja. Kita bisa menghidupi diri sendiri. Nanti bersama pasangan atau kita punya keluarga gitu, punya suami, ya mestinya kan ya lebih baik gitu kan ya. Tapi memang banyak pernikahan yang makin sini yang aku lihat juga kayak ini kayaknya menikah karena gue pengen aja deh, gue pengen nikah nih sama dia karena gue dicinta sama dia gitu, tapi tidak berpikir panjang dan akhirnya yang terugikan siapa kalau bukan anak-anaknya. Karena ikut-ikutan temen yang dia udah nikah
udah nikah. FOMO. Gengsi FOMO. juga ya, gengsi. Pengen buru-buru padahal memang butuh banyak persiapan. Betul. Ya ekonomi, ya maksudnya Bukan cuma materi. finansial, Benar, iya. benar, benar. Karena Gitu. sebenarnya cinta itu kan akan gimana ya? Seiring waktu berjalan kan akan ada. karena kita udah biasa sama orang tersebut ya udahlah ya gitu. Kalau misalkan kita nyarinya fisik someday akan jadi tua juga. Iya, Betul. Karena bentuknya jadi kasih sayang, bukan cinta yang kayak gue butuh banget diperhatiin dan lain-lain. Karena memang ya udah kita butuh orang yang kompak perjalanan ini. Sebenarnya butuh seseorang menemani kita. Bukan cuma materi, ya maksudnya ya memang itu garis besar. Cuma ada poin-poin lainnya yang kayak mentality tuh orang yang sudah siap menikah sama yang pengen menikah tuh beda banget menurut aku. Jadi kayak aku pun juga nyari pasangan, kenapa aku masih single sampai saat ini, kayak aku masih belum menemukan laki-laki yang sekufu sama aku gitu. Jadi memang masih banyak pertimbangan, masih banyak apa ya bahasanya, masih banyak filterisasi seperti itu. Tapi nggak ada masalah sih, maksudnya kayak terlambat menikah kan tidak akan, ibaratnya kan kalau yang sekarang rame di sosmed kan terlambat menikah tidak akan membunuh seseorang, tapi menikah dengan orang yang salah itu bisa jadi membunuh seseorang. Betul, kayak betul. Yang case yang lagi rame nggak sih? Oh my god, takut banget gitu. Iya, itu juga. Oh iya, sorry. Soalnya ketika misalkan ada orang yang menikah muda, terus dia bisa menikah dengan kayaknya dia apa sih pernikahan yang diimpikan gitu kan. Tapi orang-orang tuh pasti bakal mengikuti tren itu, gue yakin banget. Itu yakin banget kayak, gue juga mau deh, gue juga mau gitu. Tapi ketika ternyata apa perjalanan itu tidak seindah dan tidak sesiap itu, orang-orang berarti akan balik lagi menjudging juga. Ternyata ternyata nggak seindah itu gitu. Jadi sebenarnya ya punya sudut pandang sendiri, kondisi sendiri, dan ya masing-masing pribadinya gitu. Nggak semua dipukul rata sebenarnya. Karena lucunya gini, aku tuh kemarin sempet ya ngobrol sama anak-anak yang ada di kantor gitu kan, yang Gen Z yang udah kayak mulai gelisah gitu pengen nikah gitu. Sebenarnya yang bikin kalian pingin cepet-cepet nikah, mereka kan masih usia 21, 22 gitu kan. Pingin kalian pingin cepet-cepet nikah tuh apa gitu, karena lucunya sekedar pingin pakai attire pernikahan itu loh. Ya aku pingin deh ngerasain pakai siger Sunda kayak gitu. Hah gitu, maksudnya kayak pernikahan tuh enggak serius aja, Bo gitu, enggak usah sampai bener-bener nikah. Dia bener-bener cuman aku pingin jadi ratu sehari, udah kebayang dream wedding aku tuh kayak gimana gitu, yang secetek itu gitu loh mikirnya. Oke, aku pernah ngerasa takut tuh karena trust issue. Karena ada di lingkungan aku sendiri gitu. Kayak sempat mikir cowok tuh sama nggak ya semuanya gitu. Terus tapi yang satu ini tuh kayak aku ngerasa dia beda gitu. Takut banget sama cowok yang baru kenal gitu. Jadi kayak aku pengen tahu dulu ini orang baik gak ya gitu. Tapi yang membuat kamu yakin tadi apa? Yang ngebuat aku yakin ya karena dianya gitu ngeyakinin aku. Karena menurut aku gitu, semua hubungan tuh kuncinya ada di cowoknya gitu. Menurut aku ya. Karena kayak aku kan sebelumnya punya mantan juga gitu, kayak aku tuh sering banget diputusin gitu kan, karena dianya udah gak nyaman gitu. Jadi menurut aku kalau dia masih nyaman itu bisa tumbuh rasa sayang, tapi kalau sayang belum tentu bisa nyaman. Gue juga kadang gak se-expect gue bisa sejauh ini gitu kan, karena memang di teman-teman sendiri pun banyak yang kayak gitu, banyak. Gue bisa misalkan gue bertiga, memang Allah tuh udah ngasih dia jalan itu gitu. Gue gitu, dan memang udah Allah siapin. Jadi ya gimana lo benar-benar terima, maksudnya terima, dan lo ya udah menjalani itu semua. Dan ya alhamdulillah sampai walaupun gue kayak dikasih ujian lain ya, maksudnya kayak sampai udah lewat 10 tahun gue masih berdua, itu jadi kita juga ya udah kita enjoy aja lah gitu. Emang Allah kasih nanti udah waktunya ya udah gitu kan. Gue sampai saat ini kita persiapan aja sama banyakin doa. Betul. Ya alhamdulillah partner gue adalah orang yang kita sama-sama memperbaiki diri juga semuanya, segala finansial dan lain-lain gitu kan. Ketika kita udah cukup mampu, ya pasti Allah kasih gitu. Bukan kayak yang, karena teman gue pun ada yang kayak menyalahkan istrinya gitu, kayak kalau nggak hamil-hamil gini, wah itu
gue kalau suami gue kayak gitu gue bisa nangis dan gue bisa pulang ke rumah orang tua gue sih benar. kayak gila lu, gue percaya lo sama lo bisa ngomong gitu ke gue gitu. Dan gue nggak nyangka kalau misalkan seorang yang gue percaya, seorang yang gue pilih sebagai pasangan gue akan menyikapi seperti itu. Jadi alhamdulillah memang balik lagi ketika kita bertemu sama partner yang baik, yang tepat, kayaknya pernikahan itu memang ya kita bakalan enjoy untuk ngejalaninnya apapun kesulitannya. Ya kita jalaninnya berdua gitu sih. Nah itulah yang apa ya, yang gue sebagai single gitu ya, kadang mencari sosok yang suportif, yang gue yakin gue bisa menghabiskan waktu gue sampai meninggal sama ini orang, itu tuh agak susah ya. Apalagi dengan aku yang terbiasa sendiri, kerja sendiri. Jadi kayak ada trust issue, ada juga kalkulasi di otak gue, yang kayak nih gue aja, maksudnya gini, lifestyle gue aja seperti ini, sesibuk ini, sehektik ini, terus udah gitu gue bisa punya penghasilan sekian untuk menghidupi diri gue sendiri dan keluarga gue, cari di mana gitu kan? Ya berarti kan harus yang kufu bukan gitu, yang setara kan gitu. Cuma itu juga berantem sama batin lah, sama diri dalam gue yang kayaknya lu terlalu idealis deh, terlalu picky mungkin. Kayak lo terlalu picky deh. Gimana kalau misalnya lu nggak dapet sampai gini? Ada rasa kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue terlalu berpasrah juga, gue nggak mau end up kayak apa yang ada di berita masa kini gitu loh. Karena menurut gue mungkin ya sorry tuh, mungkin mereka juga niat mereka menikah di awal ya karena ya gue cuma mau sama lu aja gitu, tapi tidak berpikir tuntutan sosial itu tadi ya. Iya kak, maksud gue kayak dia tuh nggak tahu kalau dunia pernikahan itu masa lalu tuh bukan cuma sesepele itu, tapi kayak masalah sapu aja bisa jadi masalah besar. Anduk basah. Anduk basah. Teman-teman gue banyak banget yang ceritanya tuh gong gitu, di apa namanya, nyampe ke gue tuh yang kayak perkara itu aja bisa menjadi masalah. Iya Bi, gue sampai nggak tidur sekamar atau tidak seranjang karena masalah dia ngerokok masih bau badannya dan gue kesel. Nah terus udah gitu kayak wow, jadi kayak ya banyak lah pertimbangan untuk menuju pernikahan ya gitu. Ya tergantung lagi ya, kalau misalnya manusia sudah ketemu, maksudnya kayak jodohnya sudah bertemu ya sudah gitu. Cuma ini kan gue itu selalu dimunculkan dengan berita-berita atau cerita-cerita di lingkungan gue yang kayak di luar nalar gitu loh. Gue takut ke diri gue sendiri juga sih. Tapi emang lo itu udah bener banget, kayak lo harus punya standar itu dan lo harus yakin ada kok pasangan yang emang seperti yang lo mau, ya tinggal kencengin doanya. Ya betul sih. Kita kan udah punya contoh tuh Princess Syahrini ya kan. Kayak terlambat menikah tapi dapat gong banget gitu, suaminya gong luar dalam segala macam. Gak masalah. Sebenarnya yang jadi masalah adalah karena kita tinggal mungkin di lingkungan yang menuntut gitu ya, usia 25 tuh udah culture kan? Culture dan loh, tuntutan bener. sosial gitu loh. Padahal kalau di lingkungan luar mungkin biasa aja. Benar. Karena kadang yang ini loh, misalkan ada nggak sih kayak punya teman nggak sih yang udah nikah, ayo dong nikah, nikah, ada nggak sih yang ada? Gue sumpah kayak lu kenapa harus kayak gitu? Maksudnya minimal lo kasih tahu juga deh. Maksudnya ada apa sih di balik pernikahan? Iya, sebenarnya jadi lo kasih wejangan yang lo udah tahu nih. Lo kasih tahu lo nanti nikah begini. Jadi setidaknya lo butuh persiapan, bukan kayak iya deh gue mau. Cuma ngegoro-goroin doang. Padahal sebenarnya dia juga kan kita nggak tahu ya permasalahannya seperti apa. Giliran kita ada masalah sama suami, mana tahu mereka ya kan, kita ngadepin sendiri. Iya, ngadepin sendiri, betul. Nah itu juga sih maksud gue, ada banyak banget yang apa ya, pernikahan masa kini menurut gue tuh terlalu tidak masuk akal buat gue. Karena
gue berkaca sama pernikahan zaman dulu gitu, kayak entah nenek kakek gue atau nyokap gue gitu. Ini dikit-dikit ngupdate di story, dikit-dikit ngupdate di social media. Maksud gue mungkin gue terlahir di era kolot ya atau gimana segala macem. Cuma kayak itu menurut gue hal privacy pribadi yang nggak perlu orang tahu. Jadi ya apapun yang terjadi lo kelarin sendiri sedapur-dapurnya. Aku punya teman kayak gitu Kak. Dia sering banget update status gitu ya. Dia udah nikah nih, dia udah punya anak. Terus kayak dia lagi happy dia update Kak, happy dia update. Terus dia ngeluh juga dia update sampai kayak pulang ke rumah orang tua dia update. Oh my Terus kayak God. semua aja lu update gitu. Oversharing ya. Iya, terus aku sendiri kayak nggak bisa komen tapi kayak nyimak aja nih orang kenapa ya gini banget. Tapi saran gitu. ya, gitu ya untuk orang-orang yang kayak gitu lebih baik di hide aja. Iya, Karena vibes itu menular. Betul, Distract energi ya. Betul. Energi. Kita jadi membandingkan. Benar gitu. Kok gini sih suaminya, jangan-jangan suami gue juga begitu. Padahal mah gak kenapa-napa gitu. benar, Jadi saran sih, maksudnya apalagi yang terkait dengan pernikahan, Iya. jangan jangan berteman dan jangan suka ngelihat kehidupan orang yang suka mengeluh gitu. Karena takutnya jadi kena ke kita gitu. Terus dulu tuh awal-awal maksudnya pernah ada yang banyak banget KDRT yang banyak banget kan. Karena ya kayak adik gue aja, gue takut deh nanti calon suami gue kayak gini gitu kan. Gue kayak ya balik lagi sih, gue mikir kayak lo memilih itu udah paling bener banget, nggak usah maksudnya nggak usah dengerin orang ngomong picky banget sih gini-gini, ya harus dong, itu kan buat masa depan gue gitu. Lo harus mengenal A sampai Z calon suami lo nanti gitu, dia seperti apa gitu. Kayak gue selalu sama adik gue kalau misalkan dia punya pacar yang baru nih gitu, kayak buka mata buka telinga lo liatin deh sampai sikap sedetail mungkin kayak gitu, karena lo bakalan tahu sifat aslinya yang nggak kelihatan. Gue bilang gitu. Ya alhamdulillah gue bilang sampai dia setakut itu. Tapi alhamdulillah, maksudnya ternyata gue bilang gak usah lo turunin standar lo. Iya benar. Iya, udah lo standar lo segitu. Terus nanti ya kencengin doanya, terus nanti insya Allah dapetnya yang baik, sesuai mintanya. Dan alhamdulillahnya gitu kan. Ternyata Allah jawab itu, jodohnya dikasih gitu kan. Dan gue ngerasa gue percaya banget, ya insya Allah dia orang baik gitu kan. Ternyata gue bilang, ya ternyata memang ketakutan lo karena memang di sekeliling lo ini yang seperti itu gitu. Betul. Lo harus percaya kalau ada kok. Ada yang memang baik sebenarnya. List doa lo deh, kan kadang jodoh tuh listnya banyak banget. Lo percaya itu ada. Udah kayak belanjaan say kalau harus gak sih? A sampai Z kalau misalkan doa tuh. Mau nanya, kalau misalnya kalian punya pasangan atau suami yang KDRT, apakah yang akan kalian lakukan? Kalau menurut aku ya, nggak ada toleransi sih buat kekerasan. Bener. Tapi manusia itu kan dinamis ya, Bisa berubah. bisa gitu. berubah. Kali aja di tengah-tengah kayak nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Tapi kan kita benar-benar gak ada yang tahu nih manusia kayak gimana gitu. Gimana kalau kayak tiba-tiba kayak diam kamu gitu gimana? Kalau aku sih balik lagi ya. Aku lihat dia dari awal bener-bener nggak pernah kasar sama sekali. Gitu sih. Aku bener-bener kayak mulut aja malah kayaknya kasaran aku deh. Ada sih yang gitu. Iya gitu. Kayak dia tuh nggak tahu sebaik itu gitu. Emang mungkin aku nggak dapat peran yang baik dari orang tua aku, tapi aku dapat peran yang baik dari pasangan aku. Masya Allah. Mungkin sosok pengganti ya Iya sebenarnya ya. betul gitu. Tapi gue mau sharing juga nih. Apa? Itu adalah hal pertama ketika gue mau nikah. Gak pernah ada dia ngomong kasar sama gue. Yang ada gue ninggi mulu. Baru-baru nikah tuh tinggi. Gue kayak terus setiap gue marah tuh gue yang ngamuk-ngamuk gitu misalkan. Dia tuh yang udah diem gitu kan ya. Nanti kayak kamu udah selesai belum marahnya? Sweet banget ya ampun. Ada kak yang tapi namun semakin kesini memang orang itu bisa berubah. Jadi ketika mungkin dia nggak sengaja kali ya, misalkan lagi stres atau apa, dia agak naik dikit nadanya, gue langsung kejer karena nggak biasa dan gue nggak mau dia yang kayak gini gitu. Jadi kayak ketika misalkan nanti itu ada KDRT, gue nggak tahu deh gue kayak gimana, gue pasti gila gue cabut sih. sama aku sih banget sama kayak gue nggak siap. Berarti tidak apa nih?
tidak bisa melepaskan ditoleransi atau tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. That's why makanya perempuan tuh harus punya penghasilan sendiri apapun yang terjadi. Mau suami lu sultan ke, mau apa ke, at least kita punya penghasilan mandiri gitu. Jadi apapun yang terjadi, kan namanya laki ya, say, antara diambil Allah atau diambil tetangga. Gitu kan. Kalau baik dia ya suatu saat kita kan dipisahkan oleh maut gitu kan. Karena aku punya pengalaman tuh ada tuh temenku dia ibu rumah tangga menyerahkan segala sesuatunya, bahkan dia ngisi token listrik pun gak mampu. Maksudnya kayak gak ngerti caranya gimana. Once ternyata suaminya meninggal karena sakit, dia bingung luar biasa. Padahal anaknya masih Kecil. balita tuh. Tuh benar-benar kelimpungannya setengah mati, yang benar-benar dia sampai healingnya tuh sampai akhirnya dia bisa sembuh dan bangkit itu hampir 2 tahun kali. Beruntungnya dia punya support system yang oke, keluarganya masih bisa menghidupi dia, tapi ya kali kita numpang sama orang lain gitu kan. Itu maksudnya kayak Harus itu ada sih persiapan pentingnya punya penghasilan sendiri gitu. Siapapun suami kamu gitu, walaupun bisa provide ya gitu. Sebagai wanita kayak gitu. Betul. Kalau Mbak Disa gimana kalau punya Yang pasangan KDRT kayak yang DRT? tentu tidak gitu ya, no gitu karena di keluargaku sejelek-jeleknya, maksudnya kayak seburuk-buruknya pengalamanku tidak pernah ada yang main tangan ke perempuan. Betul. Gitu. Karena kan banyak perempuan di luar sana yang tidak berani speak up, yang tidak berani berbuat apapun, even itu suami atau pasangannya sudah sampai main tangan, sampai babak belur, karena ya satu mereka nggak bisa kemana-mana katanya, nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa si suami, kasihan anak, terus udah juga mereka udah ngestak gitu loh, udah terikat deh, serah deh gue telan deh mau dia gebukin gue. Ya karena dia nggak berdaya secara finansial, nggak berdaya. Yang bahaya adalah dia bisa berubah. Aku bisa ngubah dia, bisa memperbaiki dia gitu Dia kan. pasti bisa berubah. Itu sebenarnya Gitu ya. pikiran yang paling bahaya. Pikiran yang paling bahaya karena jadinya lo menormalisasi hal-hal buruk atau sifat-sifat buruk dia. Tegas ya, harus tegas gitu. Yang nggak bisa ditoleransi itu ada, kalau aku ya ada 3, KDRT, kemudian masalah agama, yang ketiga adalah perselingkuhan gitu. Terus yang masih bisa ditoleransi adalah mungkin masalah perekonomian kali ya, yang mungkin sebenarnya itu adalah masalah besar, tapi kita bisa nih sama-sama menghadapi itu bareng gitu loh. Aku bisa kerja, dia bisa kerja, misalnya amit-amit gitu ya, suami bangkrut misalnya. Itu kita masih bisa bangkit kok, asalkan dia yang masih sama kita dan masih nggak ada yang aneh-aneh di 3 hal itu gitu loh. Itu sih paling. Kalau yang lain ya kayak misalnya dia jadi cuek, terus misalnya yang dulunya visian 24 jam 7 hari terus sekarang enggak, ya udahlah ya gitu, toh kita juga punya kesibukan masing-masing. Itu sih kalau aku. Sama sih, sama aku juga itu udah poin yang emang benar-benar kayaknya apa ya istilahnya mantep gitu loh. Maksudnya pasti KDRT itu udah paling poin pertama lah. Agama pun kayak gitu, karena kan kita butuh Imam, pembimbing ya gitu kan. Dan perselingkuhan itu sih yang paling kayak ya nggak mungkin lah, kayak gue juga nggak bakal bisa bertahan. Ya itu udah kalau udah ngebahas itu tuh udah Panjang ya, gitu ya. Dan kalau misalkan memangnya bisa ditoleransi adalah ya itu ketika finansial kita lagi diuji, selama kita masih memiliki masing-masing, kita masih kayak yaudah kita tetap semangat lah istilahnya, kita bangun bareng-bareng gitu. Yang penting sama-sama mau, sama-sama berusaha gitu. Kalau kayak misalkan amit-amit gitu ya, misalkan lagi terpuruk banget, kayak suami kita juga nggak ngapa-ngapain, apa gimana? Wah itu sih ya susah kan. Bener. Kan kita harus berdua. Iya, selama harus memang sama-sama. mereka mau berusaha dan kita mau yaudah kita bareng-bareng lagi bangkit lagi gitu kan. Ya udah itu ya insya Allah sih mudah-mudahan yang namanya rezeki ya kita nggak tahu ya Allah yang ngatur gitu. Kalau kita berusaha kan insya Allah pasti ada lah gitu ya. Jadi kuncinya sama-sama berusaha, jangan yang terus yang satu Jangan diem di rumah jomplang, ya. main game gitu ya, tiba-tiba judol amit-amit, nauzubillah menjalik gitu. Kita capek kerja gitu Benar. kan. Nah itu juga nggak bisa ditoleransi sih kalau yang kayak gitu.
Ya hampir sama sih untuk 3 yang tidak bisa ditoleransi gitu ya, sama yang bisa ditoleransinya itu ya hampir sama juga, karena ada beberapa hal yang emang masih bisa diperbaiki, ada juga yang emang nggak bisa gitu. Kalau yang masih bisa diperbaiki ya benar juga gitu Kak, kita kayak sama-sama usaha. Kalau kita maaf nih ya Kabi, kalau menurut aku gitu ya, kalau kita sama-sama kalau kita mau cari yang lebih terus, kapan kita bisa ngerasa kita tuh bahagia gitu? Karena bahagia itu diciptakan gitu. Anjay. Boleh gak sih gitu. ngomong anjay? Ini akan terdengar apa ya bahasanya ya? Mungkin bakal banyak yang tidak setuju sama gue, tapi untuk yang tidak bisa gue toleransi ternyata hanya KDRT. Berarti terima Kak diselingkuhin? Gue tidak bilang gue terima, tapi bisa Masih bisa didiskusikan. ditoleransi. Masih bisa gue gini. Lapang banget hatinya. Kenapa? Yes. Belum ngerasain kali. Ah, Sebagai pengen istri, nyobain. kalau mungkin sebagai pacar mungkin pernah ya? Mungkin. Ketika gue berpasangan gitu ya, atau kayak nanti gue menikah, ternyata yang apa ya? Ternyata hal-hal banyak banget hal-hal yang gong gitu loh, yang gue bisa imagine gitu loh. Dan menurut gue perselingkuhan itu ternyata kayaknya gue masih bisa hadepin gitu, karena perselingkuhan ini tuh karenanya banyak. Maksud gue kayak Sebabnya gini, ya. sebabnya banyak. Mungkin sebabnya pun ada datang dari gue, gitu. Jadi isu perselingkuhan itu gue tidak mau bilang gue setuju atau membenarkan lah, atau gue apa bahasanya tadi, Menormalisasi. Itu harus ada kenapanya gitu loh, karena banyak hubungan yang dengan perselingkuhan itu ternyata nggak selalu karena laki-lakinya kok gitu. Ternyata ada salah perempuannya gitu. Dan menurut gue perselingkuhan itu bisa terjadi karena dua belah pihak. Kecuali memang dari dulu nih lu pacaran sama laki yang udah ketahuan selingkuh, lu masih Sering pacarin gitu sampai nikah, ya itu salah lu. Kalau ini kayak di tiba-tiba pernikahan terus udah gitu kayak terjadi perselingkuhan, ya itu kan ternyata kenapa gitu, ada tanda tanya. Apakah ini laki-laki yang dulunya gembel sekarang kaya makanya dia punya duit, dia bisa ngapa-ngapain, atau karena istri, atau karena gue yang marah-marah mulu di rumah, atau kenapa gitu. Walaupun gue pasti bakal sedih banget. Gue pasti bakal sedih banget karena gue merasa dikhianatin gitu kan. I think all men cheats lah. Tapi gue suka kayak gila sih kalau cewek yang masih bisa bertahan ketika pasangan atau suami ya ini yang selingkuh, itu buat gue kayak hebat banget, lo sekuat itu. Karena gue nggak bisa, kayak balik lagi, sebenarnya orang-orang tuh bakalan diuji sesuai kemampuannya masing-masing. betul, Ya, mungkin kayak yang ini tahan tapi yang ini nggak bisa gitu. Kayak bener-bener deh kalau misalkan kayak gue ngeliatin, ya kan ada ya beberapa berita atau apapun yang kita kenal, siapapun deh gitu, pasti ada yang mereka memilih untuk bertahan. Apalagi kadang sudah punya anak ya kan, mau gimana pun sudah bukan waktunya untuk egois gitu. Cuman kayak buat gue, aduh gue kayaknya nggak siap deh. Itu karena bener-bener karena gue ngerasa itu kepercayaan banget gitu. Kalau misalkan kepercayaan gue lo coreng gitu ya. atau lo kayak gitu, kayaknya udah nggak bisa untuk yang kita sama-sama lagi deh, jalannya kayak udah nggak searah deh kalau gue ya gitu, karena memang nggak tahu deh, mungkin semelo itu ya gitu. Tapi aku ada setujunya sama Bianca, karena aku pernah punya pengalaman, bukan aku ya, tapi kolegaku, si laki-laki ini selingkuh setelah dirunut tuh karena memang si istrinya ini yang bener-bener dominannya luar biasa. Dia apa-apa tuh yang mencak-mencak, dikit-dikit marahnya tuh yang banting barang, lalala segala macam. Meanwhile si laki-laki ini ketika dia capek dan pulang kerja, dia itu butuh ketenangan sebenarnya. Nggak yang hal-hal kecil dan sepele aja tuh dipermasalahkan sampai akhirnya berantem gede apa segala macam gitu loh. Dan
memang ketika dikomunikasikan sebenarnya itu bisa diperbaiki sebenarnya. Betul. Kecuali yang memang udah tabiat seperti yang Bianca sebutin gitu ya. Dari dulu tuh emang selingkuh, dimaafin, selingkuh lagi, gonta-ganti perempuan gitu kan. Sekarang banyak ya yang case kayak gitu. Nah, itu mungkin yang udah nggak bisa ditoleransi gitu. Tapi ketika dia memang selingkuh karena dia memang butuh sosok lain dari seseorang yang tidak bisa dipenuhi sama istrinya gitu loh. Itu mungkin bisa saling memperbaiki sih sebenarnya. Balik lagi sih sebenarnya kondisi dan individunya Benar, masing-masing sih betul, sebenarnya gitu. Emang nggak bisa dipukul rata semua gitu. Iya, karena nggak semuanya juga bakal berujung indah kan, atau maksudnya kayak pernikahan itu tidak seindah itu, Tidak mulus-mulus aja, nggak gitu kan. mulus-mulus aja. Justru gitu. pernikahan itu buka pintu baru nggak sih dari kehidupan lo sebelumnya? Yang kayak hello, nggak cuma Tadinya nggak ada masalah ini jadi ada gitu ya. Bener. Nggak cuma kamu untuk aku untuk kamu. Gitu. Namanya dua kepala Kak disatuin itu dua kali yang Mending cuma yang dua beda kepala. Apalagi di Indo ini Dua kan keluarga. dua orang menikah, tapi bapak emaknya, saudaranya, budenya tuh ikut mikir gitu kan. Di Indonesia tuh kan kayak gitu. Iya, karena kita kok budayanya seperti itu. Betul. Wah, itu 3 pilar menurut gue. Justru banget itu nih. yang Itu paling 3 penting. pilar malah menurut gue, yang dimana menjadi fundamental dari sebuah hubungan. Betul. Iya. Jadi menurut gue kalau penting gak penting itu adalah pilar. Jadi Justru itu adalah tiga itu Kalau yang nggak kita ada nggak bisa. salah satu ya lo Cannot. nggak bisa membangun si rumah tangga itu. Betul. Satu sih emotional intelligence. How can a man without emotional intelligence menghadapi kita perempuan-perempuan yang lack of emotional ini? Gitu. Jadi menurut aku memang laki-laki lah yang harus pinter mengatur emosi. Mungkin apa ya? Ini tuh stigma kan perempuan nih yang kita tuh tukang ngomel atau kita tuh nggak sabaran atau segala macam. Actually kita mirroring loh dari laki-laki kita. Kita tuh berkaca loh dari laki-laki kita. How laki-laki ini nge-treat kita, ya inilah Betul. hasil dari apa yang kalian keluarkan ke kita. Iya, betul. Menurut Benar-benar. aku. Sama sih. Menurut aku. Jadi bukan cuma perempuan yang harus punya emotional intelligence, tapi laki-laki juga. Karena gini, menurut gue, kalau laki-laki punya emotional intelligence, dia akan menjadi, dia akan mengajarkan, dia akan ngasih tahu, dia akan ngasih lihat ke istrinya, dan istrinya bisa menjadi emotional intelligence untuk anaknya. Jadi apa ya, peran laki-laki untuk bisa mengatur emosinya itu sangat penting gitu loh menurut Mencontohkan gue. kan. Mencontohkan. Karena kan Iya, pemimpin ya. Iya. Karena kadang Laki kalau dia misalkan kayak lo suka ngeluh istri lo kayak gini-gini, lo udah gimana sama istri lo? Apakah lo sudah mencontohkan yang baik gitu kan? Kadang kita pun kalau misalnya kita marah-marah gitu kan, suami terus kayak menenangkan, kita akan ikut kan. Betul. Dan Iya, nextnya kita akan akan inget nih Iya, dia ke kita kayak gimana kan. Nah betul tadi akan dicontohkan kembali ke pendidikan anak, mendidik anak itu seperti apa gitu. Betul. Itu penting banget. Penting banget. Karena kembali lagi kan setiap orang itu akan tua, akan tidak menarik lagi. Kalau yang tadinya kita sayang nih sama orang ini karena dia cantik, karena dia seksi, lalala segala macam. Tapi suatu saat kan mereka akan kehilangan kecantikan itu, kehilangan kegantengan Bertambah itu, umur, ketampanan itu. keriput. Tapi kan yang kita lakukan di sisa hidup kita adalah ngobrol antara satu sama lain, berkomunikasi kan. Betul. Dan banyak case gitu ya, orang-orang mungkin kelihatannya ih dia cakep, dia ganteng, dia pinter, dia kaya, tapi kok istrinya biasa aja ya. Ya ternyata yang dicari adalah yang bisa mengimbangi dia dalam hal komunikasi. Gitu. That's why makanya kenapa orang pinter ya cari orang pinter juga supaya bisa nyambung gitu loh. Ya, true. kalau aku sih ya paling penting emang salah satunya komunikasi sih, bener-bener fondasi gitu. Fondasi itu komunikasi dan emotional intelligence dan juga financial ya, materi tadi ya. Financial. Iya.
komunikasi sedikit hilang komunikasi ya bakalan jadi Miskom ya? miskom yang tadinya ya kita jadi mikirnya gimana gitu padahal sebenarnya Nggak gitu, nggak kayak gitu. gitu ya itulah jadinya awal mula kalau misalnya udah kehilangan komunikasi akan ada konflik-konflik Bumerang kecil ya, Kak. lama-lama nggak diperbaiki Iya, komunikasinya makin melebar. Meledak lah suatu saat ya. Iya, menurut gue kayak emotional intelligence dan komunikasi itu Harus dempet ya sama dempet. satu paket tuh. Beriringan. Kalau Nggak bisa dipisah. materi ya Di pintar-pintar belakang cari ya. duit Iya, dan gitu. iya, Kalau iya, ini tuh emotional intelligence sama komunikasi itu satu kesatuan menurut gue. Sebenarnya kita perempuan setuju nggak sih kalau misalkan kita nggak harus yang tajir melintir sultan tuh enggak, tapi kita pingin tahu misalnya terkait dengan finansial ya, kita pingin punya pasangan yang punya visi misi ke depan 5 tahun Proyeksi, lagi lu betul. mau ngapain. Misalnya kita lu mau punya rumah sendiri itu di tahun berapa, itu udah harus ada bayangan seorang laki-laki, nggak yang yaudahlah ngalir aja gitu, sedikasihnya rejeki, nggak gitu, karena kita sebagai manusia kan harus Plan gitu benar harus ada ikhtiarnya gitu loh. Betul. Itu sih yang kita cari dari realistis seorang aja laki-laki. gitu loh. Kita bicara realistis. Kenapa kita ini kayak kesannya matre? Sebenarnya bukan matre. Kita kalkulatif gitu loh. Benar. Karena gue umur 29, gue harus hamil, gue harus melahirkan. Anak lu nanti lahir tahun sekian, sekolah harganya sekian, terus udah gitu harga susu segala macam. Cewek mikirnya panjang. Panjang. Cowok mungkin hari ini paling panjang mungkin 1 bulan kali. 1 bulan kali ya. Kita Cukup bisa nggak gaji sampai- gue buat sebulan ini ya? Cukup kali ya kayaknya nih. Kita kan minimal aja setahun. Tahun depan ini harus Benar. Belum gue mikirin nanti kalau gue nanti kita perempuan menopause. Terus udah gitu gimana nanti kalau misalnya gue sudah tidak bisa memuaskan lagi atau apa segala macam. Itu kepikiran sih sama gue. semua perempuan. Semua perempuan gitu. Jadi ya begitulah kodratnya. Kalau dari aku kan mungkin pengalamannya karena aku ketika menikah kemarin belum punya anak ya. Kalau punya anak mungkin pertimbangannya akan jauh lebih kompleks lagi gitu. Dan waktu itu aku memutuskan untuk ya udah deh ini nggak bisa diteruskan karena ketika aku kan anak pertama ya. Anak pertama tuh kan orang tua tuh apa-apa sama anak pertama gitu ya gitu. Apapun langkah yang kita ambil ke depannya itu mikirnya orang tua dulu nih. Apakah ini baik bukan hanya buat kita tapi juga buat orang tua dan keluarga. Gitu. Jadi once ketika waktu itu pasangan sudah tidak sepaham terkait dengan taraf kepentingan orang tuaku, aku udah kayaknya nggak bisa diterusin deh gitu. Karena menurut beliau ya lu udah jadi istri gue, tanggung jawab lu cuman gue sama orang tua gue. Kasarannya adalah orang tua lu nggak penting, nggak peduli orang tua lu sakit apa segala macem. Kalau gue nggak ngizinin untuk lu nengok, itu nggak boleh karena di keyakinan kita. Jadi perempuan keluar rumah tuh harus izin. Seizin dan sepengetahuan suami apapun keadaannya gitu. Nah di situ tuh mulai ternyata kita nggak sepaham nih di hal yang seperti ini gitu. Nggak bisa, gue anak pertama, hidup dan mati orang tua gue ada di gue gitu. Ya udah gitu, akhirnya disitulah gitu. Jadi sebenarnya ketika kita memutuskan untuk selesai adalah ketika ada satu hal yang benar-benar itu tidak sesuai dengan prinsip hidup kita gitu. Kan beda-beda ya setiap orang gitu. Prinsip yang benar-benar kita bawa dalam hidup tuh apa. Nah itu sih yang paling krusial banget. Ketika itu tidak bisa diperbaiki lagi, ya udah itu waktunya kita untuk pergi gitu. Itu kan sudah melewati bertahap-tahap kita untuk saling memperbaiki gitu. Karena bagaimanapun kami berdua itu dari keluarga yang bukan broken home gitu loh. Jadi nggak ada tuh sejarahnya kita tuh bercerai gitu loh di keluarga kita. Dan berat kan menyandang, apalagi di Indonesia tuh menyandang status janda ya Bo gitu. Kayak udah jelek banget gitu di Indonesia gitu. Beda kalau misalkan duda tuh kayaknya mungkin lebih ringan lah gitu penilaian orang. Tapi ya ketika hidup mati siapa dulu nih yang mau aku pertahankan gitu loh. Siapa yang lebih penting di di penilaianku gitu, yang apakah dengan mempertahankan aku menjadi istrinya tapi aku mengorbankan keluargaku,
atau aku mengorbankan dia tapi aku mempertahankan keluargaku gitu loh kan. Itu kan di situ gitu pemilihan prioritasnya gitu. Pasti tetap lah nggak yang berantem udah cerai gitu, enggak yang kayak gitu, karena memang stigma orang yang berpisah itu kan negatif ya, apalagi kalau di Indonesia. Jadi nggak semudah itu juga sih gitu. Aku tuh sempet ada momen ketika banyak banget di sekeliling aku itu pisah gitu kan. Jadi itu buruk banget dampaknya untuk kita gitu. Iya. Jadi kayak dulu kan kita melihat orang menikah berpisah itu jarang banget ya kan. Kayak tabu banget iya, ya. Tabu banget gitu kan. Nah semakin kesini ini kan semakin banyak ya. Aku juga nggak tahu nih sebenarnya kan apa sih permasalahannya gitu. Tapi jadi ketika ada momen ketika sesuatu misalkan ada konflik yang kayak aku udah nggak tahan banget nih gitu. Wah itu jadi kayak menggampangkan banget. Itu jelek banget sih maksud aku. Jadi kayak oh ternyata mungkin banyaknya orang berpisah untuk saat ini seperti itu. Betul. Jadi kan biasanya kita kan berusaha untuk memperbaiki dulu kan. Mau ya bahkan mungkin kayak misalkan Mbak Disa yang udah complicated itu aja masih berusaha gitu karena kita nggak mau gitu. Tapi tuh ini semudah itu. Jadi ada satu momen kayak gue tuh berpikir aduh apa udah ya gitu. Terus di situ ya wah banyak istighfar sih. Ternyata memang itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Kayak jadinya familiar. Oh ya sudah ketika ada konflik yang memang lo udah nggak tahan, lo bisa pisah. Karena kalau menurutku ya ukuran kita untuk berhenti akhirnya udah deh gue nggak bisa selesai adalah yang berhubungan dengan hidup mati seseorang, orang-orang yang penting ya. Seperti misalkan di caseku itu kalau misalnya aku terusin amit-amit nauzubillah ketika orang tua aku ada yang sakit aku nggak bisa nengok karena memang tidak ada izin gitu ya dari suami dengan embel-embel istri berbakti lalala segala macam. Nah itu jadi itu sih sebenarnya kalau misalkan masih tidak berhubungan dengan nyawa seseorang atau apa. Terus misalnya gini, ketika ada istri yang berpendapat untuk aku gimana pun caranya harus mempertahankan rumah tangga karena kasihan anak-anak gue. Kalau misalkan jadi broken home, padahal sebenarnya bisa jadi anak-anak itu lebih bahagia ketika orang tuanya berpisah. Karena trauma yang diakibatkan dari pertengkaran yang terjadi dari hari ke hari itu tuh membekas banget loh, sampai besar gitu loh. Dan itu akan jadi ketakutan yang memicu ketakutan si anak tersebut untuk membina rumah tangga karena dia ngelihatnya orang tuanya berumah tangga tuh nggak bahagia gitu. Jadi itu sih yang perlu kita pertimbangkan. Kalau cuman yang hal sepele suaminya suka nongkrong terus dia jadi cuekin apa segala macam sebenarnya itu masih bisa diperbaiki. Itu butuh sebenarnya kita tuh butuh lingkungan atau seseorang tuh yang kayak meluruskan gitu loh bahwasanya berpisah itu tidak sesepele itu gitu. Lo harus ya perjuangan lo sampai seapa nih gitu kan untuk mempertahankan. Jadi nggak ada tuh yang namanya gampang ya, kita nggak tahu ya maksudnya manusia gitu kan apa sih istilahnya kemampuannya seperti apa gitu. Cuman butuh banget gitu kayak ada sudut pandang yang seperti ini gitu bahwasanya gue kalau nggak terpaksa atau bahwa ada hal yang sangat penting gitu kan itu nggak akan, gue masih bisa bertahan. Kalau pengalamanku ya kita instead of curhat sama sesama temen gitu, kita lebih baik curhat sama pemuka agama. Jadi kayak konsultasinya sama ustazah lah. Maksudnya kayak lebih enaknya ustazah karena sama-sama perempuan ya. Dari sisi agama itu baiknya seperti apa. Tapi yang ustadznya yang bener-bener objektif ya kan. Ada yang bener-bener gak bisa harus di agama gak boleh. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu ajarannya. Memang itu PR sih untuk cari tempat curhat yang paling ideal gitu. Tapi kalau misalkan nih pengalaman curhat sama temen, dia akan lebih memihak ke kita, benar. Jadi pasti akan ngebelain, cerai aja ngapain lu pasti gitu. Padahal sebenarnya masih bisa diperbaiki gitu loh. Ke orang tua pun akan pasti memihak ke anaknya gitu loh. Kita butuh sudut pandang yang netral ya. Betul. Dan
beberapa point of view gitu. Jadi tanya ke beberapa orang. Jangan cuma ke satu Bener. orang. Kalau dari pengalaman aku juga tanya tuh ke temen-temennya si mantan ini gitu. Menurut lu gimana sih? Menurut dia sebagai temennya sendiri, enaknya kita gimana gitu. Jadi bener-bener dari dua belah pihak minta pendapatnya sih pengalamannya. Kalau pandangan aku, dengan lantang akan kukatakan ketika aku menikah tidak akan ada perceraian. Karena kenapa? Ya walaupun apapun yang terjadi ya, wallahu alam apapun yang terjadi, it's a lifetime contract between me and myself. Buat aku, balik lagi. Dan ketika aku berkomitmen dengan diri aku sendiri, aku tahu apa pilihan aku sudah tahu apa yang akan aku hadapi dan aku sudah tahu bagaimana caranya menghadapinya. Walaupun apapun itu yang bakal terjadi, akan aku usahakan. Karena ya menurut aku tuh pernikahan ya memang ya makanya jangan buru-buru. Iya. Gitu, ngerti kan maksud gue kayak Karena dia sekuat itu sama standarnya dia di Benar. awal gitu. Jadi- Karena lu punya tujuan itu. karena gue punya tujuan itu, Iya, gue tidak akan mau bercerai, gue tidak akan mau berpisah. Apa pilihan gue ini ya gue adepin sampai dia meninggal, sampai gue meninggal, apapun yang kita sampai maut memisahkan. Gitu. Dan kalau kita punya masalah-masalah nanti di jalan ya kita selesain gitu. Orang menurut gue malah tidak perlu tahu. Even itu orang tua gue pun. Iya, betul. Menurut gue. Betul. Menurut gue. Karena solusi yang bisa kita dapatkan adalah ya dari kita sendiri gitu. Insight itu menurut aku bukannya tidak perlu ya, tapi mereka tuh nggak tahu real yang kita rasakan dan kita alami. Jadi menurut aku daripada gue yang sudah punya pendirian, yang sudah punya standar yang seperti ini bisa goyah sama insight orang, even itu keluarga terdekat, buat apa gitu ya, ngapain gue menikah kalau gitu. Menurut gue jadi masalah di pernikahan ya kita sendiri yang menyelesaikan dan tidak ada perceraian, itu maunya gue. That's why makanya lu bener-bener selektif banget ya. Betul sekali, that's why gue begitu selektif karena ini lifetime commitment gue. Ini adalah kontrak mati darah. gue. Setuju. Setara itu in general lah, dalam semuanya, dalam semua hal, kasih sayangnya setara, lingkup sosialnya setara, terus in materialnya setara, mentally-nya setara, mindsetnya juga setara. Walaupun memang bakal susah banget ya untuk menemukan yang benar-benar setara itu. Tapi ternyata menurut gue we attract yang What we sama are, ya? sama kayak kita. Betul. Gitu loh. Jadi ternyata tidak sesusah itu gitu loh untuk mendapatkan yang sekufu. Lo menjadi version of your spouse, partner gitu. Kalau misalnya dibilang gue picky atau gue punya standar sendiri atau segala macam, ya gue begini untuk gue mendapatkan yang sekufu. Dan kalau masalah setara, ya setara dalam segala hal. Kita tuh energi kita tuh precious banget. Menurut gue tuh kita punya energi, punya waktu tuh sangat precious. Jadi kalau kita wasting our energy, wasting our time dengan orang yang tidak setara sama kita tuh bakal capek banget. Gak seenergi. Gak seenergi, gak sevisi dan semisi, tujuannya beda. Lu mau working on it, capek gitu loh. Dan gue rasa gue udah gak punya waktu untuk itu. Jadi memang the idea of menemukan pasangan yang sekufu itu wajib. Tapi Itu memang kufunya Bianca orang beda-beda. ngerasainnya masih pacaran gitu. Which is masih manis-manisnya lah. Apalagi kalau menikah kita 24 jam sama pasangan. True. Dengan sosok yang sama.
tau lah jelek-jeleknya tidur bareng True. kayak gitu kan, dikentutin iya gitu kan ibaratnya. Udah pasti harus yang sekufu lah, yang setidaknya bisa punya tujuan yang sama. Karena kalau misalkan nggak sekufu itu, menurut pengalaman aku ya, masalah belanja bulanan di pasar atau di supermarket itu bisa jadi ribut. Iya, gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Duit 2.000 untuk parkir bisa jadi ribut kayak gitu. Yang menurut kita mungkin sepele gitu, tapi menurut dia besar kayak gitu. Jadi memang penting banget sih sekufu itu, dan sekufu itu bukan hanya dalam hal materi tapi juga dalam hal apa ya, mindset. Gitu. Jadi ibaratnya gini, laki-laki yang dibesarkan oleh ibu rumah tangga yang maaf gitu ya, yang sekolahnya mungkin hanya sampai SMA, dia mindsetnya akan berbeda dengan laki-laki yang dibesarkan oleh ibu yang pekerja, yang wanita karir. Nah, penting banget tuh dari situ aja tuh, dari background dia, keluarganya dia. Ketika kita adalah wanita karir, ya cari yang mertua juga wanita karir. Jadi ketika kita sudah berumah tangga, kita udah punya anak, kemudian kita harus membagi waktu dengan pekerjaan di kantor, itu akan dimaklumi oleh mertua dan juga keluarga dari sisi laki-laki gitu. Beda lagi kalau misalkan mertua itu kan ya perempuan tuh di rumah gitu, dia tidak akan bisa menerima kita misalnya apalagi kerja keluar kota, harus ninggal anak berhari-hari, itu akan sebuah hal yang aib gitu mungkin buat mertua yang seperti itu gitu. That's why makanya sepenting itu gitu loh sekufu. Kalau kan misalnya Erlina gitu sebagai yang baru menikah, mungkin kan udah mulai ngerasain ya pentingnya kita selevel, sepemikiran tuh kayak gimana? Iya sih, menurut aku benar juga dari poin-poin Kak Bianca sama Mbak Disa gitu ya, ada benarnya juga, dan salah satunya mungkin dari effort usaha juga ya Mbak. Itu harus setara juga. Betul. Karena kayak percuma gitu, kita usaha sendirian tapi dianya nggak mau usaha gitu. Kayak gimana kita mau sama-sama maju, gimana kita mau sama-sama bahagia tapi dianya masih stuck di situ aja gitu. Itu usaha tuh penting juga sih menurut aku gitu. Salah satunya gitu ya dari poin-poin Kak Bianca dan Mbak Disa yang disebutin tadi. Usaha harus setara. Usaha dalam hal apa nih yang konteksnya? Dalam segala hal gitu, dalam misalnya memperjuangkan kita gitu, terus mencari penghasilan misalnya. Itu menurut aku usaha dalam segala hal gitu. Maksudnya kayak usaha dalam memperjuangkan kita, dalam mencari finansial juga, itu harus sama-sama usaha gitu. Karena aku perintis gitu ya, bukan pewaris gitu. Jadi kayak semua sih sama-sama harus usaha gitu. Aku lebih seru yang kayak kita sama-sama berjuang, kita sama-sama usaha biar kerasa capeknya bareng-bareng, terus kayak nikmatnya usaha dari ibaratnya dari nol gitu ya, yang nggak dari nol banget sih gitu kan. Dan soal mertua gitu ya Mbak, alhamdulillah juga kayak aku dapat mertua yang nggak ribet gitu, yang nggak pemikirannya nggak kolot lah gitu ya bahasanya. Dia benar-benar ngebebasin aku banget, kayak aku mau kerja atau enggak itu dia nggak masalahin. Tapi kalau boleh tahu mertua kerja juga? Udah tua juga sih Mbak, tapi dulu pernah bekerja. Dulunya iya wanita karir juga kan. Kerja dan emang yang nggak biasa diem di rumah gitu, usaha juga gitu. Betul, karena ya beliau pengalamannya adalah beliau ya iya benar, berpenghasilan sendiri gitu, pengertian juga gitu ya. Makanya tahu gue harus cari uang dan ya emang waktunya terjadi tersita gitu untuk bekerja. Kalau dari sudut pandang gue ya, maksudnya kayaknya gue selama ini menikah juga ya alhamdulillah, maksudnya sebenarnya gini, banyak pencapaian yang belum tercapai gitu. Cuman ketika gue menyadari bahwa gue punya calon pasangan ya sebenarnya dulu ya gitu kan, banyak hal-hal yang kita sama. Kayak lo pernah gak sih ngobrol ngalor ngidul aja tapi lo nggak berasa tahu-tahu udah sepanjang itu gitu, jadi nyaman aja, dan nggak pernah kehabisan obrolan, pembahasan, apapun gitu. Benar-benar. Dari situ terus kenyamanan kayak yang banyak kesamaan atau hobi-hobi yang emang gue suka dia suka gitu. Masalah film, masalah musik apa segala macam, dan gue paling suka adalah ketika kita berpikir A, dia akan berpikir A, yaudah deh, atau enggak kalau misalkan dia nggak ngerti, coba deh apa sih yang kamu pikirin, aku samain dulu nih gitu kan, gini-gini, oh oke. Kadang kan ada cowok itu, cewek tuh sesimpel
A, tapi mereka tuh ngerasa seribet B gitu. Jadi Caranya dari situ gitu aja ya. kan dia udah cara memandang atau berpikirnya berbeda kan. Kalau misalkan pasangan kita nggak tahu, dia nanya itu tuh udah kayak oh ternyata dia mau loh berpikiran yang sama kita gitu. Ketika misalkan itu nggak sejalan sama dia, ya udah kita cari solusinya seperti apa gitu. Komunikasi. Gue ngerti. Iya, jadi maksud gue ketika setara, gue ngerasa kayak keluarga dia sama keluarga gue ya udah sama-sama menengah gitu. Orang tua gue, orang tua dia sama-sama. Jadi gue sayang sama keluarganya dia sayang banget sama keluarga gue. Jadi alhamdulillah, even kita yang oke, kita biasa aja, kita masih di sini aja nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah dalam segi keluarga, dalam segi pemikiran, dalam segi istilahnya masa depan, oke deh kita juga masih nyusun nih gitu mau kemana, walaupun orang-orang tuh mungkin udah berlari ya, kita masih jalan nih, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting langkah kita sama, tujuan kita sama gitu. Betul. Dan itu paling penting banget ketika memilih pasangan, karena kalau misalnya nggak ya sama kayak lo tadi bilang, energi yang nggak sama itu akan capek, tujuan yang nggak sama itu akan capek. Sebelum kita melangkah ke arah yang sama nih, karena menurut gue menikah tuh satu arah ya, itu tuh harus benar-benar disamain dulu gitu. Pernikahan itu satu arah kalau menurut gue. Jadi ya udah kita samain dulu arahnya, tentuin dulu siapa partnernya. Kalau misalkan itu udah yakin, udah bisa, oh yaudah nih kayaknya kita bisa sampai sana, ya lo nggak ada keraguan kalau menurut gue gitu. Jadi penting banget ya, istilahnya kalau lo naik motor berdua, lo harus percaya sama si yang bawa motor, ya kan. Lo mau lihat kalau di sana ada jalan berlubang atau apa, lo percaya sama dia kalau kita bisa ngelewatin itu. Itu sih kalau menurut gue yang setara sekufu ya gitu. Apalagi kalau nanti udah punya anak ya, dalam hal mendidik anak Itu penting sekali. Iya, karena tujuannya udah berbeda. Terus cara dia mengatasi masalah itu sudah berbeda. Gitu, karena ya itu lagi kalau udah nggak sekufu, beda pola pikirnya. Ketika ada masalah A, yang satu solusinya B, yang satu solusinya C, itu nggak akan ketemu tuh. Ibaratnya dua kutub yang nggak akan saling menyatu gitu loh. Karena ya hal-hal kecil bisa jadi besar kalau kita nggak sekufu. Sekufu itu kan kompleks ya, bukan hanya masalah pendidikan, bukan masalah background. Makanya kalau orang Jawa tuh kan bebet, bibit, bobot, tuh semua tuh bahkan weton aja dihitung gitu kan. Kalau orang Jawa ternyata memang orang dulu nggak bisa dipungkiri ada benernya juga gitu loh. Karena ibaratnya ya itu tadi yang seperti disampaikan sama Shirley, kita kan dua orang yang naik di satu kendaraan yang sama. Yang satunya pingin ke utara, yang satunya pingin ke selatan. Gimana kita mau nyampe? Akan sama-sama nggak nyampe. Itu sih gitu. Dan di pengalamanku sendiri yang akhirnya memutuskan untuk udah deh kayaknya kita nggak bisa lanjut, yaitu karena kita nggak sekufu, memang udah beda dalam ya nggak bisa disatuin sulit, lagi iya, gitu. udah nggak ada jalan tengahnya lagi gitu kali ya. Gitu. Untuk bertanggung jawab selain untuk dirinya sendiri, karena banyak nih kita yang menikah belum siap untuk menjadi nahkoda di kapalnya gitu ya, belum siap jadi imam untuk anak dan istrinya, tapi memaksakan menikah karena ya udah tuntutan sosial. Gue udah umur segini, orang tua gue butuh cucu gitu ya, gue harus menikah. Padahal dirinya itu belum selesai dengan dirinya sendiri gitu. Jadi yang suami able menurutku yang memang sadar banget kalau sebuah pernikahan itu adalah sebuah komitmen untuk ayo kita bareng-bareng untuk jadi lebih baik gitu. Bukan hanya karena kan banyak nih yang menikah karena ya udah biar ada yang ngurusin gue aja gitu. Gue daripada sendirian gitu ya, at least kalau gue punya istri ada yang ngurusin cucian gue, ada yang ngurusin masakan gue. Kan ada yang kayak gitu. Biasanya laki-laki highlightnya itu. Iya gitu, ya, apalagi di Asia ya gitu. Jadi yang suami able menurutku adalah yang memang tahu gitu kalau
pernikahan ini adalah sebuah komitmen yang harus kita perjuangkan bareng-bareng. Dan itu nggak banyak yang seperti itu sih sayangnya ya. Mungkin belum ketemu aja kali ya kita ya gitu. Jadi memang dari awal tahu kalau dia nggak bisa main-main gitu loh. Pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral dan harus dipertanggungjawabkan. Dan memang tahu kalau misalkan saya terima nikahnya tuh memang komitmennya udah bener-bener sama Tuhan gitu loh. Tapi kalau dari sikap-sikap kecil gitu ya, yang suami Abel menurutku adalah sesimpel ketika kita bicara orangnya mendengarkan gitu, natap-natap kita, ya sayang gimana gitu. Misalnya nggak harus yang dielus-elus apa enggak, cuman ketika kita berbicara, ketika kita mengemukakan pendapat, si laki-laki tersebut mendengarkan gitu loh. Mendengarkan, oh iya ya, oh begitu ya gitu. Jadi menghargai pendapat kita. Terus sesimpel ketika melihat perempuannya itu merasa kesulitan, kayaknya gue harus ngebantuin deh. Peka. Kayaknya gue harus. Kalau dari aku yang bertanggung jawab gitu ya, yang bertanggung jawab sama apa ya? Dia harus siap untuk sakitnya, manisnya. Jadi kayak jangan mau manisnya doang gitu. Intinya sebenarnya kayak kita harus komunikasi juga sih itu. Dan menambah value kita sebagai perempuan ya. Misalnya kalau kita udah bisa, ibaratnya udah semua bisa dilakuin, ya value lu sebagai laki apa nih gitu, ditambahin ke kehidupan kita gitu loh. Kalau menurut aku sih kayak misalkan simple ya, kayak misalnya dari awal lo pacaran aja deh nih, cara dia, gue bukannya materialistik. Maksudnya kayak lo dijemput, lo misalkan first date ya, dia ngebayarin. Buat gue tuh bukan karena lo wajib ngebayarin, tapi kita lihat berarti dia bertanggung jawab. Lo dianterin sampai pulang, lo izin sama dia, izin sama orang tua kita, berarti dia yang bertanggung jawab. Dari situ aja harusnya itu adalah poin pertama ketika lo memilih siapa yang mau dekat sama lo gitu. Kalau sekarang kan kayak ya udah lo gue bisa bayar sendiri atau gue bisa pulang sendiri. Buat gue itu jadi mengurangi lo memilih seseorang yang tepat. Karena bukan dalam kayak ya Allah masa kayak gitu aja nggak bisa sendiri atau kayak gitu aja harus dibayarin. Itu adalah penilaian pertama kita untuk siapa yang akan kita misalnya hati kita tuh bukan untuk siapa, untuk kita terima ke dalam kehidupan kita tuh kayak gimana. Itu sih kalau buat gue 2 poin itu ketika pertama kali ketemu itu udah menentukan sekali, dan lo bakalan tahu orang tulus itu bakal kelihatan. Itu sih kalau misalkan untuk di intinya gitu. Kalau untuk gue ketika pertama supaya lo nantinya bisa tahu dia bakalan gimana. Betul. Iya, Karena itu kan dulu aja. Hakikatnya perempuan tuh tulang rusuk ya say, bukan tulang punggung gitu. Kalau kita juga yang apa-apa kita yang handle buat apa gitu loh. Ada laki-laki itu sih. Menambahi dan melengkapi green flag laki-laki layak untuk menjadi suami gitu kali ya. Menurut gue dia tahu kaidah menjadi seorang suami. Semua orang bisa menikah, semua orang bisa berumah tangga, tapi nggak semua laki-laki mengerti kaidahnya menjadi seorang suami, dan itu yang bisa menghancurkan atau meruntuhkan atau bikin masalah dalam rumah tangga. Karena dia lupa nih kalau misalnya ternyata tupoksinya dia itu seperti apa, jawab desa itu nambah gitu, tanggung jawabnya nambah. Ya itu harus. Aja deh introspeksi kalau misalnya menanggapi itu mah. Introspeksi. Karena menurut aku ya namanya pernikahan itu bukan cuma sendiri, bukan dijalani sendirian, tapi suaminya dan istrinya gitu. Jadi nggak mungkin satu perkara gara-gara satu orang saja gitu menurut aku. Kalau aku sih berkaitannya tadi pasangan yang tepat. Kalau misalkan sedikit aku boleh bahas terkait belum ada anak ini, pernah ada omongan yang sangat menyakitkan. Dan suami aku pasang badan, belum tentu salahnya di Shirley, tapi siapa tahu salah itu di aku. Di situ itu 3 tahun menikah, dan di situ aku yakin kayak lo orang yang tepat, gue nggak salah pilih lo, dan gue mau nangis. Itu sih. Kalau aku pentingnya
support system. Karena sebenarnya banyak kasus terkait dengan patriarki ini itu tuh diglorifikasi oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak keluarganya, mertuanya, iparnya yang sebenarnya suaminya nggak apa-apa awalnya gitu ya. Cuman karena ibunya yang selalu kenapa sih lu nggak punya anak gitu, lalala, pasti istrimu nih yang ibaratnya punya kekurangan dan lain sebagainya. Kembali lagi gitu, pentingnya kita memikirkan bibit, bebet, bobot itu tadi bukan hanya dari sisi si laki-lakinya, tapi juga keluarganya. Betul. Karena di sini tuh masih sangat-sangat dipengaruhi oleh keluarga. Rumah tangga itu. Kita menikah dengan keluarganya mereka juga gitu loh. Iya, karena Nggak peduli. udah roboh kalau dari pasangan atau keluarga udah kayak gitu tuh udah nggak bisa tahan. Pasti. Iya, benar. Ya benar sih menurut aku juga poin 3 tadi itu dari introspeksi, terus pasangan yang tepat sama yang support system itu menurut aku nambahin aja bener-bener sama banget seperti yang aku bilang di awal, hubungan itu kuncinya ada di cowoknya gitu. Selama dia ngebelain kita terus gitu ya, mau sampai kapanpun, kayak poin aku gitu ya, aku kan tinggal sama mertua nih. Poin aku tuh suami pertama, kedua ibunya, ketiga bapaknya. Yang lain dari itu kalau ngomong apa-apa aku masuk keluar kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena kalau kita terus ke distract sama itu bener-bener bisa jadi perpecahan sih Kak. Bener. Saya tambahin ya doa. Kalau misalkan mau minta jodoh, keluarga laki-laki, keluarga laki-laki yang baik itu doanya. Bener. Betul. Iya, Amin ya Allah, Lagi amin gitu ya Allah ya kan, Rabb, semuanya amin. baik gitu. Itu harus ditambahin ya di Detail list, gitu ya. di list doanya. Betul. Doa tuh harus detail. Pasti Allah denger kok. Bukan hanya laki-lakinya. Iya benar. Iya, semua untuk pasangan untuk menikah itu. Yeay.